Bapak dan Ibu saudara-saudara, berbicara dunia manusia bukan panggung sandiwara. Saudara-saudara, dunia manusia, ya kita semua hidup ada di sini, dunia manusia, karena kita juga sebagai manusia, tentu saja ya kita sedikit atau banyak kita telah memahami bagaimana dunianya kita, dunia manusia. Namun demikian, sebenarnya kita juga banyak belum memahami, belum mengerti tentang sebenar-benarnya dunia kita, dunia manusia. Sebagai contoh, kita masih dalam masa pandemi, ya, wabah ya sudah berlangsung berbulan-bulan. Nah, kita pernah mendengar, membaca, ataupun juga kita berpikir wabah COVID menjadi ujian yang paling berat bagi manusia. Nah, ini seringkali diucapkan dan barangkali kita juga berpikir seperti itu. Kita menggunakan istilah yang umum. Ini ujian yang paling berat bagi manusia. Dan masih banyak ujian-ujian yang lain. Nah, padahal kita ini, apalagi pernah makan sekolah, kita sudah bosan ujian. Ya. Sudah sering-sering kali ujian. Tapi kita sudah tidak sekolah, kita masih mendapatkan ujian. Ya, istilah umum, kalau kita mengalami masalah berat, termasuk masalah manusia sekarang, yaitu dengan wabah pandemi ini, ya tidak sedikit yang berpengertian, berasumsi bahwa ini adalah ujian bagi manusia yang berat. Nah, dalam melihat hal ini saja, kita sebagai manusia, padahal usia kita bukan muda lagi loh. Benar kan Ibu Bapak sekalian? Tapi kita masih belum memahami fenomena apa yang terjadi ini. Sampai saat ini. Dan masih banyak lagi di sekitar ya hidup kita. Kadang kita juga tidak memahami. Ya kadang ya. Bagaimana? Ya pasangannya. Karena ya sekali waktu pasangannya barangkali yang saudara memiliki pasangan ya, yang berkeluarga, punya suami, punya istri, bahkan punya anak, kadang-kadang di rumah juga kurang bisa memahami. Karena suaminya kok beda ya hari ini ya. Kok kelihatannya kayak suntuk, kelihatannya kok seperti ya kurang semangat, ya kelihatannya seperti gelisah atau sakit. Nah di sini ya dapat dikatakan kurang memahami karena belum memahami yang sebenarnya. Ya, baru menangkap sebagian. Nah, ini seringkali juga tidak bisa dipahami secara jelas. Apalagi kalau pasangannya itu marah-marah.
wah marah-marah, uring-uringan, mukanya kelihatan dilipat-lipat, bahkan serem. Nah, itu tidak bisa dipahami lagi. Belum lagi ketemu teman, sahabat. Kenapa ya? Dia kok beda hari ini ya? Hanya tidak ditegur saja, tidak disapa saja, kita menjadi bad mood. Rasanya ada yang salah ini. Kita kurang memahami juga apa yang terjadi ini. Sehingga kadang-kadang kita ya berprasangka atau berpraduga. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena ya kita tidak selalu bisa memahami orang-orang di sekitar kita. Padahal ini dunianya kita loh, dunianya manusia. Tetapi kita masih ada keterbatasan dalam memahami ya sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, inilah dunia manusia dapat dikatakan dunia yang real, dunia yang nyata. Ya. Yang apa adanya seperti ini. Dan apakah benar kalau tadi di depan disinggung menurut pemahaman umum bahwa ya apapun yang terjadi ini ujian, ada yang menentukan atau tidak ada yang menentukan. Nah, tiap orang punya persepsi yang berbeda terhadap pandangan secara umum, bahkan pandangan secara orang per orang. Berbeda dengan panggung sandiwara. Nah, Bapak Ibu sekalian kan pernah melihat kan drama, teater, sinetron lah yang gampang. Sinetron. Nah, sinetron itu kan satu cerita, rekaan. Maka dikatakan rekayasa. Ceritanya rekayasa, entah cerita buat ya oleh sang sutradara atau ceritanya itu memang mengambil kisah daripada ya hidup yang terjadi pada manusia yang dianggap ceritanya menarik lalu diambil sebagai cerita teater atau drama atau sinetron ya. Nah, biasanya ibu-ibu kan senang itu. Ada yang senang, ada yang tidak ya dengan cerita seperti itu. Tapi cerita ini kan sebenarnya cerita hanya garis besarnya saja. Karena teater, sinetron, drama itu sangat singkat. Sangat singkat. Dan cerita itu dibuat ya dengan mengandung unsur ada seninya, ada pesan-pesannya, ada ya sisi senangnya, suasana ceria yang bisa membuat ketawa. Ya, ada sisi yang juga ya sisi pesan yang lain sebagai komunikasi dan lain-lain. Itu teater, itu drama, itu sinetron, itu panggung sandiwara. Ya, sandiwara itu tadi ya teater, sinetron, drama, bahkan lawak juga. Dan mereka yang main, para aktor, para aktris, ya pemain-pemain itu memang ya para pekerja seni. Dan itu ada yang mengatur yang namanya sutradara. Jadi dunia panggung itu ada yang mengatur sutradara. Jika ceritanya seperti apa, aktor aktrisnya ini suruh menjadi perannya sebagai peran
seorang antagonis itu jahat, ya, atau peran yang baik-baik, protagonis kalau nggak salah itu yang baik-baik sebagai lakonnya. Nah itu yang mengatur adalah sutradara. Sampai di cerita itu, ya, kalau ibu-ibu mengikuti sinetron yang sakitnya seperti apa digambarkan, itu ya hanya seperti itu saja. Sampai sakit, sampai mati, ya ceritanya seperti itu saja. Tapi kan kalau cerita di sinetron, sakit hanya pura-pura saja. Mati juga pura-pura mati. Karena itu sinetron. Itu drama. Itu teater. Jadi dunia sandiwara itu beda dengan dunia manusia. Dunia nyata, dunia real. Jadi dunia panggung itu semuanya penuh dengan kepura-puraan. Mengikuti arahan plot dari sang sutradara. Sutradara inilah penguasa yang mengatur jalannya cerita. Mau bagus atau tidak bagusnya, itu sutradara. Kalau pemainnya ini dianggap tidak bagus, tidak mau mengikuti, atau tidak bisa memerankan, sutradara selain bisa memperingatkan, bisa marah, bisa memecat, atau bisa menghukum. Karena sutradara ini kuasa mengatur alur cerita mau seperti apa sesuai dengan ya alur cerita sinopsisnya itu. Nah, kalau manusia dunia nyata, siapa yang mengatur Ibu dan Bapak Saudara sekalian? Kita manusia ya sebagaimana pandangan agama Buddha. Kita manusia itu bukan sama seperti dengan dunia sinetron. Ya. Kita memang bisa berpura-pura. Pura-pura sakit, padahal nggak sakit. Kita pura-pura sehat, padahal sakit. Kita pura-pura baik, padahal nggak baik. Kita pura-pura sukses, padahal tidak sukses. Kita pura-pura gagal, padahal tidak gagal. Kita bisa berpura-pura. Dunia manusia, tetapi bukan karena ya, diatur oleh seorang sutradara seperti di sinetron. Ya. Kita mau gagal, kita mau sukses, kita mau baik, kita mau jahat, suci maupun tidak sucinya kita, ya, atahi, atanonato, kohinato parosia, itu semua bukan ditentukan oleh dewa agung, dewa penguasa, sebagai sutradara. Bukan. Dunia manusia bukan diatur oleh seorang dewa agung sebagai sang sutradara, dan kita dianggap sebagai pemain. Kita dianggap sebagai aktor. Kalau orang ini ya sudah diatur dari sononya, istilah yang mungkin kita sering dengar, ditakdirkan baik, kita akan baik terus. Apakah demikian? Kalau orang sudah ditentukan dari sononya menjadi buruk, apakah buruk terus? Apakah demikian? Kalau seseorang itu dari sono ditentukan ya sukses, apakah sukses terus demikian? Atau gagal terus? Tidak. Beda dengan dunia panggung sandiwara ini. Apapun yang kita raih sekarang, yang kita ya dapatkan sekarang, kita alami sekarang, sukses atau belum sukses, atau telah sukses, sehat atau sakit,
ya, di masa corona ini bukan karena hukuman, ini bukan karena kutukan, tetapi kalau sakit ini memang ada kondisi-kondisi. Ya, yang lalu saya cerita sama ibu-ibu, kalau udara di wihara kita ini seperti hari ini panas, gerimis sedikit, lalu panas lagi, gerimis panas lagi. Kita kadang-kadang juga nggak tahan dengan cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Jadi kalau kita sakit itu adalah karena memang faktor daripada iklim, faktor daripada alam. Bukan karena kita dihukum. Termasuk corona itu bukan hukuman, itu bukan ya karena diturunkan, tetapi ini adalah proses alam. Nah, sebagai seorang Buddhis memahami sekali bahwa apa yang terjadi ini, apapun yang datang kepada kita, ini adalah terjadi karena proses alam. Karena proses dari perbuatan kita juga. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah memahami bahwa dunia manusia ini adalah dunia yang terus berubah, dan dunia manusia ini terus mengalami owah kingsir, ya, timbul, tenggelam, lenyap, apapun juga yang timbul menjadi lenyap, yang timbul menjadi tenggelam, dan seterusnya. Nah, pemahaman seperti inilah yang membuat kita dalam dunia manusia, kita sebagai manusia, kita memiliki pemahaman setidak-tidaknya yang sangat membantu bagaimana kita dapat menjalani hidup sebagai manusia menjadi lebih baik. Memang dikatakan ya dalam syair ya Dhammapada, kico manusia pati labo, kicang masana cipita. Kelahiran sebagai manusia tidak mudah. Nah, kita sebagai manusia tidak gampang sebenarnya kita lahir sekarang. Dan hidup sebagai manusia juga tidak mudah. Nah, inilah kalau kita ini berusaha untuk melihat dunia nyata dengan kearifan, ya, kita akan melihat bahwa beginilah memang adanya dunia ini. Dan kita tidak perlu merasa heran apa yang terjadi. Tidak heran, tidak takut, tidak bingung. Ya. Apapun juga yang terjadi. Kadang masalah apapun juga yang ada di sekitar kita. Kita melihat, aneh juga ya, kayak tadi. Ya. Pasangan hidup saya seperti ini. Kok berbeda? Nggak usah heran. Kadang-kadang kita juga mikir, kenapa ya, kenapa ya? Kalau kita melihat masalah, ya, kita melihatnya tidak terlalu serius. Ya. Kalau kita melihat terlalu serius, dan kita berusaha untuk ya menguliti, mencecar masalah itu, telah pindah ke pikiran kita menjadi masalah yang membebani. Maka kita harus melepas, harus dilepaskan. Dan jangan melihat masalah terlalu dekat, tapi jangan terlalu jauh. Karena terlalu dekat sama halnya terlalu jauh. Kalau lihat masalah sedang-sedang. Maka di sini, kalau kita melihat dengan sedang-sedang, kita melihat dengan pikiran tenang, kita melihat dengan pengendalian diri. Artinya kita melihat dengan kecerdasan kita. Sehingga kita jadi mikir,
Apa ya solusinya ya? Bagaimana caranya ya untuk mengatasinya? Tapi kalau kita terlalu dekat melihat masalah dan kita membawa-bawa perasaan kita, ini yang seringkali menjadi seperti benang kusut. Ya. Karena kadang-kadang dengan kita ya mengarahkan, kita berpraduga, berprasangka, dan kita dengan rasa, ya rasa yang tidak senang, itu yang kadang-kadang kita sendiri yang menjadi ya tidak nyaman. Kita yang jadi terbebani. Kita yang kadang menjadi depresi sendiri. Tapi dengan kita melihat dengan kecerdasan, ya orang yang cerdas ya, melihat masalah itu bagaimana solusinya, bagaimana kita mengatasinya, bukan dengan perasaan marah, emosi, dan ya mencari ya kambing hitam ya, artinya kesalahan-kesalahan. Ya memang ada kesalahan, tapi kenapa? Ya pasti ada sebab. Karena segala sesuatu tidak mungkin tanpa ada sebabnya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya ketika kita menghadapi segala problem dalam hidup kita. Anggota Nikaya 1 Kanipata 21 183, Sang Buddha menguraikan tentang 4 jenis kualitas manusia. Ya, 4 jenis kualitas manusia. Yang pertama adalah para jenius. Dalam bahasa Pali, Ugati Tanyu. Yang kedua, para intelektual. Wipasi Tanyu. Yang ketiga, mereka yang dapat dilatih. Neya. Dan yang keempat, mereka yang tidak dapat dilatih. Pada Parama. Nah yang pertama, para jenius. Para jenius ini adalah orang-orang yang memang telah memiliki kualitas kebijaksanaan yang tinggi, didukung dengan ya timbunan jasa kebaikan. Jika ketika mendengarkan pokok-pokok uraian, ya dhamma yang dipaparkan, maka dari pokok-pokok itu pun dia bisa langsung memahami. Sehingga seorang itu tercerahkan. Karena memang ya orang-orang ini adalah orang-orang yang jenius. Sehingga dia cepat menangkap, cepat mengerti, cepat memahami. Dalam ya contoh kehidupan Sang Buddha, di antaranya adalah Bhante Sariputta. Ya. Bhante Sariputta sebelum jadi biku. Karena memang Bhante Sariputta kan orang yang jenius. Lalu ada seorang Samnera juga, Sancica itu juga jenius. Ada seorang biku namanya Bahia, jenius juga. Maka ketika mendengarkan pokok-pokok dhamma, ya, segala sesuatu ada sebabnya. Kalau sebabnya telah diputus, lenyap, ya, maka akhirnya dari segala duka. Nah ini salah satu gambarannya seperti itu. Jadi dia melihat segala sesuatu ada sebabnya, dan kalau sebabnya ini telah dilenyapkan, maka selesai. Nah dengan begitu saja, ya
itu bisa memahami Dhamma. Ini nih yang dikategorikan adalah para jenius. Nah, yang kedua adalah para intelektual. Ini kebijaksanaannya lebih bawah daripada para jenius. Ya. Wipati sanyu, ya. Vipaci bukan ya, Vipaci tanyu, ya. Yaitu para jenius. Nah, para intelektual Vipati tanyu, ya. Jadi para intelektual ini ya kaum intelektual lah, kaum terpelajar ya kalau sekarang, kaum cendekiawan, para pembelajar itu adalah para intelektual. Jadi karena mereka ya biasa belajar, diasah otaknya, sehingga dia memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang dalam. Sehingga seseorang, ya para intelek ini, dia akan mudah memahami juga terhadap urean-urean yang dijelaskan. Nah, sebagai contoh, ya kalau pada zaman Sang Buddha, para intelektual, ya, ini adalah 5 pertapa. 5 pertapa itu jenis manusia intelektual. Nah, ketika pembabaran Dhamma yang pertama oleh Guru Agung Buddha, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, yang menjelaskan tentang jantung ajaran Buddha, tentang 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Sajjani, maka dia bisa memahami. Inilah duka, inilah sebab duka, ya. Inilah lenyapnya duka dan jalan untuk melenyapkan duka. Jadi urian yang panjang, ya, urian-urian yang panjang, urian-urian yang terinci dan sistematis, ini para intelektual senang. Pada zaman Sang Buddha, ya 5 pertapa itu salah satu contoh ya para intelektual. Ya, sehingga bisa memahami Dhamma, sehingga akhirnya tercerahkan mencapai mata Dhamma, ya, mencapai nyana pengetahuan, ya, penglihatan terang, dan juga pengetahuan luar biasa. Karena ya mendengar urian-urian yang jelas, yang terinci, ya, itu para intelek biasanya begitu. Nah, biasanya kalau dunia sekarang, para intelektual, mereka yang para scholar yang terpelajar, mereka kan senang ya dengan dunianya, ya, dunia pendidikan. Mereka senang belajar sehingga akan banyak pengetahuan. Nah ini. Yang ketiga adalah mereka yang dapat dilatih. Neya. Ya. Neya. Nah, neya ini kebanyakan orang atau mayoritas orang, ya, yang pada umumnya ya setelah mendengarkan urian-urian, penjelasan-penjelasan, lalu anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, dorongan untuk praktek, ya. Nah, sehingga orang-orang yang jenis ini, yang pada umumnya ini sangat banyak sekali. Nah, dari ketiganya yang di atas, ya tentu ini adalah jenis manusia yang punya kualitas masih ya baguslah. Ya. Tapi yang keempat adalah
mereka yang tidak dapat dilatih. Ya, ada jenis-jenis manusia yang tidak dapat dilatih. Nah, seperti apa? Jadi orang ini karena mungkin ya bebal ya, bebal. Bebal ini bisa dikatakan juga bodoh ya, tidak berpengetahuan, susah untuk dinasihati ya, barangkali jenis seperti ini. Sehingga tidak bisa diajari ya. Nggak bisa dilatih, nggak bisa diarahkan. Nah ini 4 jenis ini. Nah ini juga digambarkan, 4 jenis ini digambarkan. Kalau yang pertama, jenis manusia jenius, kalau digambarkan dalam simbol terate, ya simbol terate. Karena kita kan sering menggambarkan terate atau lotus itu sebagai simbol kesucian. Nah kalau yang pertama, para jenius ini digambarkan bunga terate, ya, itu sudah keluar dari permukaan air. Ini yang pertama, yang jenius. Jadi kalau bunga terate itu sudah di atas permukaan air, kan tinggal menunggu mekarnya saja ketika fajar ini menyingsing mekar. Nah, seperti itulah para jenius. Jadi hanya disentuh ya sedikit saja mekar bunga terate. Nah, ini kualitas orang yang pertama, para jenius ini nggak gampang. Ya. Karena betul orang-orang yang memiliki ya kualitas yang mendekati sempurna. Yang kedua, para intelektual digambarkan ya kelopak bunga terate di bawah permukaan air. Jadi masih di bawah permukaan air, kemudian menunggu muncul ke permukaan air. Nah, menunggu proses muncul ke permukaan air. Nah, kalau yang ketiga, yaitu mereka yang dapat dilatih neya, itu adalah di bawah permukaan air, nunggu lama. Nah, makanya seperti kebanyakan orang, barangkali kita, ya, jenis manusia yang ketiga yang dapat dilatih, neya, ini adalah nunggu waktu yang lama. Seperti bunga terate yang muncul ke permukaan air, nunggu waktu lama. Tapi masih memungkinkan. Ya. Sedangkan yang keempat, yang tidak dapat dilatih, pada parama, ini bunga terate masih di bawah permukaan air, tapi dirusak oleh ikan. Pernah lihat kan? Jadi ikan ada di ini kolam biasanya merusak makan bunga. Sehingga bunganya rusak sehingga tidak bisa muncul ke permukaan air. Tidak bisa muncul ke permukaan air. Karena rusak oleh ikan itu. Nah, sama, kalau orang ini rusak ya dalam dunia manusia ya rusak karena apa ya, kalau sekarang mungkin karena narkoba, karena apa ya sudah kecanduan ini itu, lalu kemudian dia tidak punya tekad untuk berubah ya, untuk menjadi lebih baik, kembali normal lah. Kalau tidak punya tekad yang kuat ya, dia akan rusak sehingga ya masa depan hidupnya akan habis. Ya, tidak punya masa depan. Nah, mungkin yang seperti itu. Nah, ini 4 jenis manusia dan kita umumnya yaitu jenis yang ketiga, yaitu masih bisa dilatih neya. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, di dunia manusia sekarang ini memang kita menghadapi banyak sekali tantangan. Tantangan yang dari luar, ya, yang tadi sudah disinggung depan. Tantangan yang ada di dalam juga tidak kalah kuatnya. Karena itu, ya kita, karena kalau tadi melihat dari 4 jenis manusia dan kemungkinan kita adalah yang
ketiga, neya, ya masih bisa dilatih. Marilah kita latih. Ya. Kita latih. Latih dalam hal-hal yang baik. Ya, ya kita sudah melatih dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di rumah dan vihara, ya, melatih perdana, melatih pelepasan, melatih untuk praktek sila dengan baik, melatih bawana. Nah itu semua adalah latihan. Ya, agar supaya dalam dunia nyata yang penuh dengan ya segala problema, ya, segala masalah timbul tenggelam, sehingga kita tidak merasa ya kecil hati, apalagi sampai frustasi. Ya. Hal itu karena kurangnya pemahaman kita. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang hidup ini, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Masalah malah bisa menjadi berkah. Bukan karena ujian, bukan karena sudah ditentukan dari sana. Karena dunia manusia, kita tidak ada sutradaranya. Beda dengan dunia panggung. Dunia panggung ada sutradara yang mengatur kita. Tapi dunia manusia yang mengatur hidup kita sekarang adalah diri kita sendiri. Yang tidak lain adalah pikiran kita sendiri. Karena itu dalam Dhammapada dikatakan, pikiran adalah sebagai pelopor, pikiran sebagai pemimpin, pikiran sebagai pembentuk. Bahwa segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita, baik dan buruknya kita. Nah, kalau pikiran kita bisa menjadi tiga hal, pelopor, pemimpin, dan pembentuk, saya kira kita akan bisa menjalani hidup dalam dunia nyata, bukan dunia panggung sandiwara. Sehingga kita tidak perlu dalam dunia nyata, kita seperti sedang di panggung sandiwara. Kita tidak perlu berpura-pura. Ya, pura-pura sakit, tidak perlu. Kalau memang sakit, ya sakit. Kita tidak perlu berpura-pura baik. Ya, karena memang kita apa adanya, kita belum baik. Ya. Kita tidak perlu berpura-pura pintar, karena kita memang belum pintar. Ya. Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa ketika ya ada satu kisah orang, ya bahkan seorang biku, ya biku yang bodoh, dan dia mengakui kebodohannya. Sang Buddha malah memuji. Orang yang bodoh dan mengakui kebodohannya, itulah orang bijaksana. Sang Buddha memuji begitu. Jadi kalau kita belum pinter, kita belum baik, kita belum bijaksana, ya apa adanya. Karena memang kita masih ya sedang belajar dan kita masih harus berlatih. Kita jenis manusia yang ketiga barangkali yang kita harus berlatih dan berlatih untuk menjadi baik. Untuk menjadi baik, kita perlu latihan berbuat baik. Untuk menjadi pintar, kita harus belajar untuk menjadi pintar. Untuk menjadi bijaksana, kita juga harus mengembangkan hal-hal yang menumbuhkan kebijaksanaan. Dan kita bergaul dengan para pandita. Pandita artinya orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ya, Guru Agung Sang Buddha Gautama dalam syair yang sikat yang sering saya ucapkan, tumhehi kicang atapang akataro tatagato. Tata gata hanyalah menunjukkan jalan dan kita yang harus berusaha dengan sungguh-sungguh.